Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi qala syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat Bapak Haji Paino, dan yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta jamaah Masjid Ar-Rahman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la solata liman lam yaqra'u bi fatihatil kitab. Tidak sah solatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi rukun dalam solat itu kira-kira kurang lebih ada 18. Di antara yang 18 itu ada 5 rukun qauli. 5 rukun qauli ini adalah wajib kita membacanya minimal terdengar oleh diri sendiri. Mana 5 rukun qauli ini? Yang pertama adalah takbiratul ihram. Itu minimal kita harus terdengar oleh diri sendiri. Allahu Akbar. Itu. Kemudian rukun qauli yang kedua yaitu membaca Al-Fatihah. Yang ketiga kita membaca At-Tahiyat sampai tasyahud. Yang keempat membaca sholawat atas Nabi SAW. Yang kelima membaca salam. Yang wajib itu adalah salam yang pertama ke kanan, Assalamualaikum. Nah, yang akan kita perbaiki pada sore kali ini adalah kita akan perbaiki bacaan kita terhadap Ummul Quran atau Al-Fatihah. Jadi kita ngaji sekarang ini adalah mulai dari Al-Fatihah. Karena ini adalah rukun dari sholat. Tidak akan sah sholat kita kalau kita tidak benar dalam membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini luar biasanya, dia memiliki 14 tasydid. 14 tasydid. Bisa diperhatikan nanti dalam ayat demi ayatnya. Al-Fatihah ini adalah surat dalam Al-Quran yang sangat unik. Dia tidak memiliki ikhfa dalam bacaan-bacaannya. Tidak ada ikhfanya nanti kalau kita lihat. Dan tidak ada idghamnya. Tidak ada idgham. Coba lihat. Jelas semua. Karena huruf-huruf yang ada dalam Al-Fatihah ini adalah mewakili makharijul huruf. Mewakili makharijul huruf. Jadi makharijul huruf itu ada 3 yang utama. Ada al-halq. Al-halq dari sini. Ada lisan, ada syafatain. Nah, dalam surat Al-Fatihah ini mewakili terhadap makharijul huruf yang 3 itu. Sekali lagi tasdidnya ada 14. Kita harus memenuhi hak-hak bacaan dari Al-Fatihah ini termasuk membaca tasdidnya. Karena bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak membaca betul tasdid dari Al-Fatihah ini akan melenceng dari makna. Maknanya akan jauh, berbahaya nanti. Misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tidak ada tasdid dalam iyyaka, misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu maknanya jadi berubah. Kalau iyyaka na'budu, hanya kepadamu wahai Allah kami
menyembah. Wa iyyaka nasta'inu, dan hanya kepadamu wahai Allah kami meminta pertolongan. Kalau tidak ada tasdid, itu menjadi maknanya adalah iyyaka na'budu, hanya terhadap matahari kami menyembah. Wa iyyaka nasta'inu, dan hanya kepada matahari kami meminta. Jadi berbahaya kan? Nah itu. Satu-satunya yang harus kita perhatikan dalam membaca Al-Fatihah ini adalah tasdidnya. Bisa diperhatikan ayat pertama bismillah, tasdidnya ada 3. Ada 3 dalam ayat pertama. Di ayat kedua tasdidnya itu ada 2. Di ayat ketiga tasdidnya ada 2. Ayat keempat ada 1. Di ayat kelima ada 2. Di ayat keenam ada 1. Dan di ayat yang ke-7 ada 3. Jadi keseluruhan tasdid dalam Al-Fatihah ini semuanya ada 14. Dan kesemuanya itu harus kita tunaikan hak-haknya. Nah, itu mari kita perbaiki membaca Al-Fatihah kita dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai. Saya sekali, bapak-bapak sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah ini di setiap akhir ayatnya diwajibkan kita membaca panjang, karena contoh dari Nabi SAW seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kemarin kan kita ngaji tuh di puncak. Kata Al-Ustadz Dr. Amir, memang betul kita harus punya sertifikat. Kalau kita lulus Al-Fatihahnya, kita pasti mudah membaca ayat-ayat yang lain, surat-surat yang lain. Karena yang paling susah makharijul huruf di Al-Fatihah. Kayaknya mudah gitu kan?
Alhamdulillahirabbil alamin, kayak mudah dibandingkan yang lain, dibandingkan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Lebih mudah Al-Fatihah. Ternyata tidak. Coba bayangkan, dalam ihdinas siratal mustaqim aja itu, kata guru saya sampai seminggu katanya membetulkan bacaan ihdinas siratal mustaqim. Saking harus betulnya makhrajul huruf dan sifatul huruf. Gak hanya makhrajul huruf tapi sifatul hurufnya. Ya. Hamzah harus seperti apa, ha harus seperti apa. Ihdina. Jadi dorongannya pun beda. Jadi di sini ngaji itu bukan mempersulit sebetulnya, tapi supaya kita berusaha baik dan benar dalam membaca Al-Quran. Apalagi kita belajar Al-Quran, mohon maaf, bukan dari kecil. Ada dorongan baca Al-Quran atau belajar Al-Quran justru kita setelah dewasa, istilahnya kan gitu. Ya. Jadi lidah kita tidak terbiasa. Andaikan kita dari kecil diulang-ulang terus bacaan Al-Fatihah, diulang-ulang terus bacaan Al-Quran, makharijul huruf, sifatul huruf, itu pasti sudah terbiasa, sudah enak. Kalaupun dibetulin, nggak susah-susah banget gitu. Ya, tapi untuk bapak-bapak, selamat di sini bapak-bapak semua, bapak-bapak mendapatkan 2 pahala. 2 pahala, pahala belajar dan pahala membaca. Itu sudah pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya seperti itu.